Pengen siaran, pengen beli lem iPhone. Kenapa? Tapi kita nggak bisa beli, bro. Nggak bisa beli. Karena Mahal tuh. tidak punya uang. Nggak, 82 miliar ya. Jadi waktu itu ada opini dari Pak Jarot. Kan selain lem iPhone ada pulpen juga. Iya. Pulpen berapa miliar gitu, berapa puluh miliar. Terus kata Pak Jarot, kenapa tidak beli pabriknya saja? Tapi bener ya. Lebih murah. Loh, kalau beli pabriknya kan nggak bisa nambah-nambah, bro. Iya, maksudnya kebutuhannya. Nambah kualitasnya jadi lebih baik. Tapi udahlah, maksud gua. Biar yang bahas yang lain. Yang bahas biar udah terlalu banyak dibahas juga, Pak. Kita kalau bahas berita tuh nggak usah politik-politik lagi, Coki. Iya, udah capek, Pak. Anda menganggap masalah penting itu hanya politik doang. Betul. Ini ada masalah yang lebih krusial dari masalah lem iPhone. Iya, ini jadi kadang gini Pak, gara-gara berita di Jakarta, berita-berita unik di daerah jadi tertutup. Padahal sebenarnya di daerah juga banyak berita-berita unik. Anda begitu mendengar lem iPhone, aduh ini gimana. Tapi saya jamin Anda mendengar berita ini, langsung lem iPhone langsung terlupakan, Cok ya. Iya. Syekh Yusuf ditangkap, adakan pemilihan malaikat dan jual kartu surga. Waduh. Pemilihan malaikat aja udah nggak masuk akal ya, Pak. Iya, Ini iya, jual iya. kartu surga. Nah, jadi Ini gue udah udah sempat baca beritanya. Jadi beliau ini adalah pemimpin sebuah kepercayaan di satu daerah di Indonesia. Jadi Terus? dia semacam kepercayaan yang agak Sekte, beda, mungkin. sekte kayak Iya, gitu, iya. kayak Lia Terus? Eden apa gitu. Dan akhirnya dia ditangkap polisi, dan dia ditangkap polisi tuh dugaannya banyak, Pak. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat ya. Yusuf, ini nama aslinya. Ya. Yusuf Puang Lalang dijerat sejumlah dugaan tindak pidana. Ini yang membuat dia ditangkap. Yang pertama penistaan agama, yang kedua penipuan penggelapan, yang ketiga pencatatan nikah, terus talak dan rujuk. Jadi pencatatan nikah ini ternyata dia menikahi para pengikutnya, sulit banget. Menikahi para itu apa? Menikahkan. Menikahi para pengikut. Udah jual tiket surga, nikahin orang sembarangan, nyatat sendiri. Loh, talak rujuk sendiri, catat nikah sendiri. Iya. Jadi udah gitu nih. Tersangka juga dijerat pidana pencucian uang. Jadi memang tindak kriminal nih, Pak. Iya. Dan Puang Lalang alias Mahaguru, waduh, memungut uang dari pengikutnya yakni penjualan kartu surga. Jadi dia ngejual kartu surga ke pengikutnya. Apa fungsinya? Jadi kartu surga nih kita baca. Yeah. Diklaim tersangka akan membebaskan dosa-dosa pengikutnya semasa hidup. Waduh. Tersangka menjual kartu surga atau disebut kartu wifik ke jemaahnya. Gitu. Nah, kalau buat gua ya, dia ditangkap polisi sih wajar. Karena tapi penipuan. karena ini Pak, pencucian uang dan juga penggelapan, pencatatan nikah. dan kalau nikah sembarangan juga dan orangnya sebenarnya nggak mau, itu juga menurut gua kan ada hak asasi aturannya. yang dilanggar kan. Iya. Tapi kalau dari penistaan agama, kalau cuma karena dia absurd, jangan ditangkap dong. Jadi kalau ada orang saya jual tiket surga, Ya, kalau- itu bukan menista agama. Nah Ya? sekarang menurut gua, mana yang salah? Orang yang beli tiket surganya atau yang jualan? Dua-duanya goblok kalau kata gua. Berarti yang menistakan tuh yang beli sebenarnya, bro. Ya kan orang bebas ngaku-ngaku kan, saya jual tiket surga. Ya bebas orang ngomong gitu kan. Kalau ada yang percaya berarti dia yang menyalah. Iya, maksud gua ya itu kan absurd. Iya. Menurut gua dia nih dalam kasus ini pantas dipenjara karena melakukan pencucian uang dan penipuan, itu mah kriminal. Bukan karena jualan tiket surga. Bukan karena dia absurd jualan tiket surga. Kalau gini, aduh gimana? Karena kalau dua-dua gini yang bego yang jual atau yang beli itu juga kan kita dua-duanya juga Iya, wadah. karena ini keabsurdan kepercayaan kan susah dibuktikan. Maksudnya melanggar kepercayaannya siapa? Kalau dari atas menitas dia mengaku Tuhan terus dia ditangkap, terus lo berharap apa? Apa yang lo harap? Apa pembelaan yang lo harap dari orang yang bilang melakukan pemilihan malaikat? Itu kan orang waham. Sama kayak orang yang dalam tubuh saya ada naga. Kenapa orang kayak gitu ditangkap? Di ini aja, ya udah dibiarin Berarti aja. percuma mau dia ditangkap, dia bilang, "Anda tidak takut dosa? Orang saya punya tiket surga." Susah juga melawan orang kayak gini ya. Iya, tapi kalau dalam kasus si orang ini dia ditangkapnya menurut gua wajib karena ada tindak kriminal. Itu pencucian uang. Bukan karena dia ngaku absurd. Iya. Berarti ente menurut ente Lia Eden tuh bukan aliran sesat.
Ya kalau aneh aja, aliran aneh. Aliran aneh ya? Iya kenapa harus ditangkap? Menurut gua orang aneh aja. Terus, Kalau aku aliran lucu kalau aku. iya udah, terus maksud gua kenapa ditangkap? Makanya. Ya misalnya ditangkap, ya terus lu berharap apa gitu? Kalau ada orang yang percaya UFO datang atau apa? Ya, katanya dia UFO, Uh-uh. itu malaikat Jibril. Iya. Nanti kalau nggak salah ya, malaikat Jibril naik UFO, Iya. menjemput di Monas. Waduh. Nah sekarang yang goblok, yang percaya, ya udah lah, nggak usah ditangkap. Ya anggap aja kayak tiba-tiba ada orang, aku ratu Inggris. Ya nggak usah ditangkap polisi orang-orang begitu. Masukin rumah sakit jiwa bro. Iya. Bersama orang pasien saya yang Iya. dalam tubuh ada naga. Tapi maksud gua nggak usah ditangkap polisi karena penistaan agama. Aduh, Iya, nggak iya. bener. Karena itu kan kepercayaan orang. Siapa tahu dia memang percaya begitu. Ya misalnya tiba-tiba misalnya, menurut saya buah kuldi adalah berry-berry misalnya kayak gitu. Seperti Dimas Kanjeng. Misalnya dia ngomong, saya bisa menggandakan uang. Iya. Ya jangan ditangkap dong, orang dia ngaku-ngaku doang. Tapi kan dia ditangkap karena udah ada korban. Korban yang tertipu. Oh. Investasi berapa miliar ternyata dibohongin. Kalau itu memang kriminal. Kriminal. Tidak ada hubungannya dengan klaimnya dia adalah Iya, iya, apalah dia cucu naga atau apa ya terserah. Dan lu bayangin kalau ada dua pengikutnya dua-duanya punya kartu surga. Berarti kalau dua-duanya berantem misalnya aku ambil uangmu. Kok duit gue lo ambil? Ada kartu surga. Aduh. Yang itu balas dendam kan. Hah? Kenapa istri gua ada kartu surga? Gak bisa saling marah. Facebook, Instagram batasi emoji terong dan muncratan air karena berkonotasi seksual. Ini pasti di Indonesia doang nih. Enggak. Ini Di seluruh dunia dari seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Lo tau gak kenapa? SJW, Pak. SJW. SJW merasa emot-emot seperti ini mengencourage Itu konten-konten pornografi dan konten-konten yang melecehkan wanita. Benar. Ya tapi maksud gua gini ya. Ini. Nah iya konten-konten Ini kayak terong, gini. ini Iya. air, ini belahan pantat nih kayaknya nih maksudnya. Iya. Nah sekarang menurut gua gini. Ya. Ini gara-gara orang mesum bangsat nih. Ini gara-gara orang mesum Ini orang- bangsat. Jangan emot yang dilarang orang mesum. Gue yakin ya pencipta emot ini terfikirkan ini. Ini pantat juga nggak Ya terfikir. ini buah pada saat Emang dia bikin begitu? Aku akan membuat terong. Aku akan membuat air. Misalnya dia, aduh aku basah tadi kena air hujan. Iya. Kenapa jadi sperma? Ini kan gara-gara orang-orang mesum, memang anjing nih orang-orang mesum nih. Gara-gara orang-orang mesum menyalahgunakan emot seperti ini yang kena jadi orang banyak. Iya, ini orang yang di internet, di Instagram. Yang mana? Di Instagram tuh sering tuh, Vi. Ada foto-foto cewek Thailand. Iya. Di repost sama akun Indonesia. Biasanya namanya jadi Tante Nadine cantik. Nah, Waduh. tapi fotonya cewek Thailand. Aduh, biasanya dia captionnya gini. Siapa yang mau nemenin aku? Nah, orang-orang goblok yang make emot ini biasa komen-komennya, aku mau dong, aku mau nemenin kamu. Sayang, ini nomor HP ku. Serius lu nggak? Sumpah Pak, aku Pak lihat, ya goblok banget, om udah om tolol ya pasti yang make emot-emot gini adalah om yang komen di akun Instagram cewek Thailand hoax itu tadi bro. Ya dikira beneran Pak, itu jelas-jelas mukanya apa. Anjir, goblok Masa banget. dia menawarkan diri, siapa yang mau tidur sama aku? Aku dong, aku sayang, ya Allah, lihatnya geli ya Allah. Enggak, tapi kalau tahu itu artis Thailand cewek. Aku soalnya follow cewek Thailand yang aslinya. Menurut gua ya, orang mesum sampai kapanpun pasti ada. Kalau kebijakan ini akhirnya disahkan, yang namanya orang mesum kreativitasnya akan ada aja. Dia Pasti akan dia tetap ganti emot lain nih dipakai. Iya. Jadi permasalahannya bukan di emotnya, tapi di mindset orang-orang mesum tolol bangsat dan ini. mesum ini diberantas, bukan emot yang dilarang, otaknya yang dilarang. Karena let's say ini di ban ya. Ya. Yang namanya mesum kan tetap nyari cara lain. Terong, diganti aja timun, ya kan? Iya tetap bisa. Pak. Makanya. Yang namanya kreativitas mesum mah tetap selalu ada. Iya Pak. terong disensor ngirim foto titit beneran. Soalnya orang mesum ada cara. Ya, jadi tolong Ada buat cara. Facebook, Instagram, dan SJW, menurut gue permasalahannya bukan di emotnya, tapi di mindset orang yang menggunakan. Karena gue yakin siapapun yang bikin emot ini pertama kali tidak Tidak terpikir. terpikir. Ya orang ini terong, ini air, ini buah apa ini ya? Ini pitch Pitch ya? pitch apa persik kalau Masa pitch jadi pantat anjir?
Kan merasa bersalah juga yang bikin WhatsApp, ya Allah. Dan gue yakin ya Bersalah, misalnya yang tobat ya. bikin WhatsApp ini juga, saya tidak berpikir sejauh itu dong. Jangan-jangan dia dituntut kan? Anda menyebarkan porno, ya Allah, terong Pak, terong. Karena udah banyak yang komen. Udah lama ya? Udah lama. Udah Kita lama. akan baca beberapa komen, kita akan baca juga siapa yang komen ya. Oke. Langsung saja, ini dari Adam Dava. Oh. Oke. Dia bilang katanya, tolong kepada Ibu Rusmi, tetangga sebelah kiri saya, kalau kelahi sama suaminya, jangan lempar-lempar batu. Saya jadi teringat 98. Mungkin dia orang Tionghoa mungkin. Mungkin. Jadi dia trauma. Lagian masa suami istri berkelahi lempar-lempar batu? Bro, udah gak masuk akal. Bro, Adam Dava, Anda jangan memfitnah. Gak masuk akal, Anda kaum jahiliyah bagaimana? Barbar banget. Iya, jadi suami istri. Orang Arab zaman dulu, bro, yang masih perang-perang ini. Oh, iya, Main iya. Crusader, tau gak? Stronghold. Stronghold Crusader. Stronghold Crusader, Dia iya. senjatanya pakai batu. Tapi ini lucu banget ini komen-komen dark nih. Pakai- Oke. Komen Anda lucu, tapi apakah ini benar? Kita ragukan Tidak kebenarannya. mungkin. Saya sih gak Saya juga Oke. tidak mungkin suami istri berantem lempar-lemparan batu, bangsat lah. Bangsat. Berarti dia kan harus keluar dulu kan? Iya. Mama brengsek, papa yang berusaha, aku kita keluar. Atau dia udah sedia di lemari bro, batu-batu bro. Dia sudah di lemari ya kan? Ada juga kalau rumah tangga berantem lempar-lempar piring masuk akal. Piring masuk akal, ada di dalam. Batu kan Batu effort itu. dulu. Iya. Gak mungkin suaminya memahat kan, ya kan? Temboknya kan, dadar. Mama brengsek. Dah, gak masuk akal. Ini dari Aditya Rosidi Dwi Sapu. Mangsat namanya Rosidi Dwi anjing. Saputro. Dwi Saputro. Ini buat mahasiswa IUMM yang parkir motor di GKB 4, tolong jangan puter-puter spion motor saya buat ngaca. Saya tidak ikhlas jika Anda tidak mengembalikan posisi spion seperti semula. Oh, tapi ini memang keresahan, Pak. Anak mahasiswa Kadang orang kan, ngaca gini kan. iya, orang ngaca kan dia gini, ngacanya nggak apa-apa, tapi tolong Anda Dikembalikan. bangsat-bangsat ini ya. Itu kalau Anda udah gini untuk ngaca, dibalikin lagi dong. Oh, Tapi gue merasakan Merasakan ya? Merasakan ini. emang. karena apa namanya merusak Iya properti kan, orang. kaget dong Pak, dia parkir motor di Iya. kenapa ini gitu. Iya, dia kalau sadar pada saat belum jalan. Iya. Kalau dia udah jalan, loh Iya. kenapa truk malah di depan sini? Kan gini kan kalau dia nggak gini kan. Jangan dengki pokoknya. Makanya solusinya mungkin kasih aliran listrik aja motor Anda. Bener? Jadi Tenang, nggak akan dosa. Iya. Tinggal beli tiket surga. kayak tadi dong, itu bener, itu gue percaya kejadian ya. Kejadian ya. Suami istri lempar-lempar batu nggak mungkin. Oke nih, dari Fajar Rifansyah. Tolong untung Rak Ma'ruf. Untuk Rak Ma'ruf ini penyanyi Madura, Anda harus segera gabung dengan 88 Rising agar bisa bersinar di kancah internasional bersama Rich Brian. karena Rama Aruf sudah terbukti ya Merajai chart top Madura. chart Madura ya. Mungkin dia bisa masuk ATI Racing. Sorry, 88 Racing kan ada si Rich Brian sama anaknya si Titi DJ Iya, iya. yang perempuan. Anjing gua gak kebayang Rak Ma'ruf masuk 88 Racing. Tolong buat penghuni kosan Al Hijrah 2. Waduh. Nama enggak, saya baru tahu Pak. Kenapa Iya. nama kosan Al Hijrah? Ya nggak apa-apa dong. Arab, mungkin Arab sekali Mungkin ya. Arab. Oke. Tolong buat penghuni kosan Al Hijrah 2 kalau bawa temen jangan sampai sekelas woi. Ini wifi kosan woi, bukan wifi fakultas. Sosmed gue jadi putih semua, mana nggak ada yang chat lagi. Apa maksudnya? Jadi karena dia bawa temen-temennya Oh, banyak, wifi-nya jadi pada remote. pakai wifi kosan, akhirnya kan dibagi tuh mbak. Dia penghuni kosan sana malah nggak dapet wifi kosan. Sosmednya jadi putih ini mungkin. Oke, demikianlah pengen siaran episode kali ini. Jangan lupa buat teman-teman silakan komen Coki ya. Nah kalau bisa komen-komen di YouTube tuh seperti ini. Nih, Jangan keluhan-keluhan quote-quote, lagi ya. Bang. Jangan quote-quote Jadi ya. tolong quote-quote komen-komen Anda taruh di YouTube kita, Ya. ramaikan. Nanti kita akan pilih yang terlucu. Tapi ingat, lucu tapi tidak masuk akal seperti lempar-lempar batu tadi tidak akan kita bacakan. Lah mendingan Rak Ma'ruf 88 Rising masih lebih masuk akal. Demikianlah pengen siaran, pengen beli tiket surga. Jangan lupa subscribe channel ini Biar kami dapat AdSense buat bayar pengacara kalau video ini kena kasus. atau kita kabur ke Kanada. Subscribe.